Bang Luga baru ini nggak? Baru datang dari surga apa dari neraka nih? Jadi kemarin, nah ini pertanyaan yang sangat saya nanti-nantikan ini. Ini bagus Oh banget nih iya. pertanyaan ini. Bagus, bagus. Suaranya kurang keras, Gitu. Bang Luga. Iya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini kan pertanyaannya kan apa kabar terbaru Bang Luga tentang surga? Jadi puji Tuhan, Mbak Hesti, saya dapat dapat berita terbaru. Ada seorang pendoa mendapat penglihatan dan mendapat mimpi tentang saya. Kalau saya itu diberikan Tuhan itu kekuasaan duduk di 24 tua-tua. Ya, di tahtanya Tuhan di sorga itu kan ada 24 tahta yang mengelilingi. 12-nya tahta itu yang duduk 12 rasul murid Yesus, dan 12-nya lagi adalah 12 rasul bangsa-bangsa, dan itu yang paling banyak dari Indonesia. Dan sebenarnya hal ini sudah sering sih saya dapat mimpi, tapi kan saya belum berani menceritakan, siapa tahu nanti salah-salah ngomong. Nanti kan lebih banyak saya. maksudnya lebih banyak di Indonesia bagaimana? Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu Bang, aku bicara. Tolong moderator diamankan dulu ya kalau saya lagi bicara gitu. Jadi gini, jadi memang saya udah sering mendapat juga, bahkan beberapa hamba Tuhan juga menubuatkan tentang siapa yang duduk di 24 tua-tua itu, dan ternyata setelah kami mendapat penglihatan tentang pewahyuan dari surga, ternyata 24 tua-tua yang ada di Wahyu pasal 4 ayat 5 itu kan 12 rasul murid Yesus. Itu ayatnya di Matius pasal 19, Yesus berkata bahwa 12 murid Yesus itu akan duduk menghakimi, duduk di atas 12. Lalu 12-nya lagi itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa, dan Tuhan memberikan bocoran yang paling banyak dari Indonesia. Ya, tapi siapakah orang-orang Indonesia yang duduk di 24 tua-tua itu belum dikasih tahu sama Tuhan. Dan ada seorang pendoa yang mendapat penglihatan bahwa dia melihat Bang Luga itu duduk di 24 tua-tua itu. Jadi saya masuk di 12 rasul akhir zaman itu. Dan itu adalah ring satunya Tuhan. Mantap. Nah, itulah berita terbaru dari surga. Gitu loh Bu Hesti. Makasih ya pertanyaannya, sehingga ini bisa saya sampaikan. Kira-kira begitu Bu Hesti. Dia ketawa. Framing, kenapa lu ketawain lu gak? Lu gak bener lu. Aduh. Coba kita dengar pendapatnya Lu Framing. ngapain usilin gua ketawa? Coba. Wah, dia lu usilin gua ketawa. Framing, gimana Nanti ketawa pendapatnya? lu ngeledek lu. Ah. Ntar lu Bang Ari, ketawa lu ngeledek lu gak gitu lu. Benar. Jangan nanti marah lu juga sama saya. Lu jangan begitu dong Lu gak ring satu lu, lu. Iya. Nah, nanti rencana Andi, rencana lu mau gua angkut salah satu staff di King of King lah. Nanti kalau gua udah ring satu udah pada berkucuran, itu mau gua ajak lo sama Juma. Tuh kan, Gabung di King of King aja lah, jelas kan. Gua udah di ring satu bro kan. Nah kalau lo kan ibarat kata kan belum ada kepastian, mending lo gabung sama gua lah supaya Ya. aman. Dapur kita secara kekal aman ya kan. Gitu. tuh kan ring satu lu. Ibarat kata itu kan Luga ini pas pantu, pasukan pengawal Tuhan. Ring satu dia. Ya, udah kan itu kan 12 rasul murid Yesus kan. Matius pasal 19, Kak Yesus berkata kamu akan duduk di atas 12 tahta, dan 12 rasulnya lagi kan itu kan gereja belum bisa jawab itu, STT belum bisa jawab. Yang bisa menjawab kan para nabi. Jadi ada tim persekutuan doa dari Manado dikasih tahu bahwa 12 rasul itu adalah dari bangsa-bangsa. Salah satunya itu Maurice Rulo. Terus yang kedua udah dapat bocoran juga itu salah satunya Yusak Cipto, itu bapaknya Ibu In Cipto. Dia pernah ngaku kalau dia duduk di 24 tua-tua. Dan sebenarnya gua udah dapat juga, cuma kan masih agak samar. Tapi kemarin pas gua lagi live ada seorang Bang Togap Simanjuntak, dia sering juga katanya dapat penglihatan. Dia melihat gua duduk di jajaran 24 tua-tua itu ring satu bro. Itu di sebelahnya Allah Bapa, udah langsung tahtanya Bapa.
Allah Bapa di surga yang lu bilang Allah Allah itu, gue berada di sekelilingnya udah. Kalau sebelah kanan kan Yesus, nah gue tuh mengelilingi tahta itu. Udah serem itu, udah ring satu, udah ibarat kata tuh udah aman itu. Terus di surga itu berapa sih yang berkuasa, Kak? Ada berapa penguasa di surga? Kan tahta utama kan tahtanya Bapa, tahtanya Bapa yang utama. Di samping tahtanya Bapa kan ada tahta anak domba, King of Kings. Nah, di sekeliling tahta Bapa dan anak domba itu ada 24 tahta. 24 tahta ini adalah 12 rasul. Ini ring satunya Tuhan ini. Nah, 12 rasul murid Yesus, ya Petrus, Yudas, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, Filipus, Andreas segala macam. Baru 12 rasulnya itu 12 rasul akhir zaman. Dan Tuhan udah ngasih bocoran. Salah satunya itu Morris Cerullo, pendeta Yahudi di Amerika, dan kalau di Indonesia Yusak Cipto. Nah, katanya paling banyak tuh dari Indonesia, dan gue sebenarnya udah dapat juga. Kalau Cuma si gue konfirmasi terus, dan kemarin pas lagi live ada namanya, ya nggak masuk lah di situ, ada aja lo masuk surga aja belum tentu bisa, apalagi masuk di 24 tua lo udah gila lo. Itu udah paling serem. Oke. Udah ngeri tuh. Diam dulu, Luga, biar Gimana sih lo masuk aja enggak? Diam dulu Luga, biar saya ajarin dulu kamu, biar kamu tahu syarat-syarat masuknya menjadi tua-tua ya. Jadi jangan asal ngomong kalau nggak berdasarkan Alkitab. Ya. Emang lo kira sekolah apa gimana sih, lo kacau nih pendeta satu nih. Dengarin. Udah lo ngomong lah. Iya, jadi gini. Di dalam Wahyu makanya lo hina lo karena lo merasa diri tinggi terus. Dengarin dulu Luga. Tinggikan diri aja kerjaan lo. Dengarin dulu Luga. Ini namanya dosen, jadi perlu mengajarin. Bahasa kau nggak usah ngajarin dulu, kau jangan ngajarin aku. Kamu ngomong yang sopan. Kalau kau mau bantah, jangan ngomong kata ajarin. Nanti bawahnya orang emosi sama kau. Ya, apalagi kau udah tua masalahnya ya. Bilang aja, saya bantah Bang Luga. Jangan bilang kau ajarin. Aku bukan murid kau. Ini framing, masa ngomong ajarin itu nabi lo framing. Tapi kau biarin itu dulu. framing. Kalau kau bantah, jangan aku ajarin kau. Emang kau siapa? Aku nggak kenal kau. Bilang aja, saya mau bantah, saya nggak setuju Bang. Gitu. Kau sopan, kau udah tua masalahnya. Bodoh kali kau. Kapan ya udah ngomong kau. Sopan kau ya, silakan. Ya. Silakan. Menurut 5 jabatan yang diberikan sebagai nabi, rasul, gembala, guru, pengajar, dan penginjil, maka yang perlu dihargai itu juga adalah pengajar. Karena saya ini kan dosen, jadi saya karunia pengajar. Maka pengajar ini sebagai ujung tombak untuk meluruskan paham nabi-nabi dan rasul-rasul yang suka ngaco seperti si Luga ini. Nah, oleh karena itu sekarang ini kan konteksnya lagi sedang membahas siapa-siapa yang duduk di 24 tua-tua itu. Maka syarat-syaratnya harus dipenuhi maka syarat-syarat ini harus dipenuhi di dalam Wahyu pasal 14. Ayat yang keempat dan 5 dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Nah, pertama, Luga ini udah lolos belum dari perempuan-perempuan? Kalau kamu sudah pernah merusak perempuan anak orang, kamu itu nggak lolos. Ya, mencolek, menggodain itu kamu nggak masuk kategori kudus, kamu udah najis itu namanya. Satu. Yang kedua, mereka murni sama seperti perawan. Murni sama seperti perawan berarti mereka ini tidak pernah ada satu cacat celah, bohong dan dusta daripada mulutnya. Yang ketiga, mereka adalah dengar dulu. Mereka adalah orang-orang yang mengikut. Ya, diam dulu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi artinya bahwa hikmat dan wahyu yang daripada Yesus Tuhan itu harus dia tahu. Jangan dia ngomong atas nama kata orang. Kamu dusta kalau atas nama kata orang. Harus ada pernyataanmu. Ya, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Orang-orang yang seperti ini harus mati martir. Ya, harus mati martir. Nah, si Luga ini masih hidup, udah ngaku-ngaku 2024 tua-tua. Kamu harus siap mati martir. Kalau setidaknya lehermu harus dikasih sama si Juma
cuma untuk dipotong demi memberitakan Injil. Kira-kira begitulah gambarannya. Ya, lo jangan ketawa, dengarin. Dari cara ngomong aja udah nggak kelihatan, nggak ada bobotnya. Udah, diam lah kau, diam. Ngomongan kamu aja udah nggak berbobot, ngarang aja kau kerjaan kau. Udah, sekarang saya bantah, sekarang saya bicara ya. Ya, numpang ya Bang Juma ya, saya didik dulu nih anak satu nih, aki-aki tua nih. Jadi gini, siapa yang duduk di 24 tua-tua, Alkitab itu tidak menyebutkan loh nama-namanya. Ya, Alkitab sendiri tidak menyebut nama-namanya, artinya itu sifatnya rahasia. Ya, bahkan kau katanya bahkan memberikan persyaratan. Nah, kalau orang semua memilih persyaratan itu namanya bukan 24 tua-tua lagi, udah jutaan tua-tua jatuhnya. Karena nanti banyak orang yang bisa memilih persyaratan itu jumlahnya miliaran, berarti bukan 24 orang lagi. Jadi untuk masuk di 24 tua-tua itu bukan persyaratan dari kau, sekalipun kau mengutip dari Alkitab. Itu adalah atas pilihan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus memilih 12 rasul. Ketika ada orang mau ngikut Yesus, ada loh yang ditolak, udah kau pulang aja, kata Tuhan Yesus. Tapi kepada Petrus, kamu ikut saya. Aku, di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan, aku yang memilih kamu, yang 12 ini. Kan 70 murid mundur itu kan. Tapi yang 12 itu masih tetap di situ. Katanya, loh, kenapa kamu nggak pergi? Itu gak Tuhan, kepada siapa lagi kami harus pergi? Kami udah tahu bahwa perkataanmu adalah hidup kekal. Makanya kata dia, bukankah aku yang memilih yang 12 ini? Tapi salah satu di antara kamu adalah iblis Yudas. Nah, itulah 12 yang duduk di atas tahta Yesus, yaitu 12 rasul murid Yesus. Nah, lalu 12-nya siapa? Kan nggak ditulis di situ siapa. Nah, inilah disingkapkan melalui nabi-nabi. Yang membongkar ini nabi-nabi. Dan bukan, nggak boleh cuma satu nabi. Kalau cuma satu nabi, bisa bohong. Bisa dikarang-karang. Nah, kalau saya, Tuhan sudah pernah kasih mimpi kepada saya duduk di situ. Tapi saya masih simpan itu. Sekitar 15 tahun yang lalu. Lalu ada pendoa syafaat, dia bilang, Bang Lugas, sepertinya kayaknya kamu masuk di situ deh. Masalahnya kamu orangnya semangat memberitakan Injil. Oke, saya bilang gitu. Terus ada lagi seorang ibu mengatakan, saya curiga Bang Luga ini masuk di 7 bintang yang tertulis dalam kitab Wahyu itu. Enggak Bu, kalau saya sepertinya Tuhan mengatakan kepada saya masuk di 24 tua-tua, saya bilang begitu. Tiba-tiba Roh Kudus turun, saya nangis langsung. Gue bilang, kenapa gue tiba-tiba nangis ya? Roh Kudus memenuhi saya gitu kan. Tapi itu pun saya belum berani mengatakan saya ada duduk di situ. Tapi teman saya si Ray udah ngomong, Bang, gue ngeliat lo di surga naik Rolls Royce, lu dikawal seluruh pasukan malaikat. Menurut gue Bang, gue yang melihat lo dikawal pasukan malaikat, lu udah masuk di 24 tua-tua itu Bang. Kata si Ray sama saya, dia juga udah pernah dibawa ke surga. Tapi saya juga masih ya segala kemuliaan buat Tuhan lah. Gue mah ditaruh di mana, di paling bawah juga gue siap lah, di emperan surga siap, di emperan surga gue juga siap gitu. Tapi pas kemarin kita lagi ngomong, ada seorang pendoa, dia juga katanya memang sering dapat penglihatan, dan dia melihat ketika gue memuji Tuhan itu ribuan pasukan malaikat meniup sangkakala, dan Tuhan ngomong ke dia bahwa Luga itu berkuasa atas Vatikan dan gereja-gereja ortodok yang ada di muka bumi ini. Iya Bang, Tuhan bilang lu sama Paus masih tinggian lo Bang, sama Paus lu berkuasa atas Paus. Dia bilang gitu. Lalu gue melihat Bang Luga itu duduk di jajaran 24 tua-tua. Yang bener lo, gue bilang. Gue kan kaget. Gue chat dia, Bang, lu jangan bohong Bang. Gue bilang, iya Bang, benar, gue nggak bohong. Dan memang gue sering dapat penglihatan seperti itu. Oh, jadi karena udah banyak mengkonfirmasi, terus si Ray Makassar juga mendapat penglihatan. Gue duduk di tahta emas, itu pakai mahkota berlian. Gue duduk di atas tahta waktu itu. Nah, itulah yang membuat gue semakin curiga. Jangan-jangan gue ada di sini. Tapi kalaupun gue ada di situ ya segala kemuliaan buat Tuhan. Itu bukan untuk kehormatan diri gue, gitu loh. Jadi jangan kau bilang, wajarin kau syarat-syaratnya, jangan main perempuan. Ya semua juga nggak boleh main perempuan, ucok. Tetapi kan itu kan kasih karunia. Kok nggak percaya turun? Turun aja, turun. Loh, kita sedang lagi mengajarin Luga supaya Luga mengajarin pala kau, ngajarin orang mulu kau, buka luar nggak kelihatan.
Jadi kita sedang lagi mengajarin supaya di dalam karunia-karunia 5 jabatan ini memposisikan diri masing-masing dan saling menghargai. Saya Lu nggak menghargai bisa ngajarin ini King of King ini. Ini ring satu lu Si ajarin. Andi lebih pintar. Kalau si Andi suatu saat itu terjadi, si Andi bakal gue berkati dia. Jangan kalau si terangkan ini yang ada dia nih gue buang. Kalau Andi pasti gue berkatin. Siapa yang menyambut gue? Barang siapa menyambut seorang nabi dia akan menerima upah nabi. Emang lu. Kayak kuntilanak ketawa kau. Bodat. Lu kayak ketawa Juma lo. Berkati nggak Bang Duga? Bang Duga, aku kau berkati nggak? Makanya Hesti jangan lawan abangmu ini supaya kau juga kau buka berkatin. Jangan kau ikutin si terangkan yang udah bawa tanah ini. Kayak ketawa si Juma aja kau. Luka, bagaimana lo ngangkat si Handi orang dia juga nggak percaya ke Yesus lalu kamu masukin ke surga. Surga lo Lu yang jangan mana benci nih? orang dulu, lu nggak tahu hatinya. Dia boleh-boleh aja di sini ngomong Yesus, tapi lu nggak tahu hatinya dia udah rindu sama Yesus. Borjong. Si Hesti juga udah rindu sama Yesus, tapi dia takut sama si Juma. Dia pura-pura. Justru Luga, dengarin guru Juma ya, aja juga dengarin. sebenarnya udah mau murtad, tapi kan nggak enak sama MUI. Ya ini dia pura-pura diam lah, pura-pura debat. Ya dengarin guru ya Jumaya, dengarin guru ya Jumaya. Jadi Kalau karena saya kalau ada adalah- bukti Yesus pernah jadi RT, baru saya mikir. Ini kalau Juma ini kalau debat sama gue Bang sekali Juma meeting nyimak doang juga, ini. kirain ditinggalin. Kali iya, Enggak, makanya tadi gimana jangan saya lawan nyimak. gua. Gua ini udah duduk di tempat tua-tua. Lu belum dapat tempat duduk Juma, makanya ikut gua supaya lu juga aman. Lu jangan ikutin si Jadi terangkan Luga orang nanti gila. yang lu terangkan hakimi ini. orang-orang Kristen di Indonesia, Luga yang hakimi gitu. Ya abang lu inilah siapa lagi? Iya. Orang gila, Buset. orang gila, Iya. orang gila, orang gila. Ya Jadi yang menghakimi. Kristen Indonesia Bang Luga yang hakimi nanti. Jangan nepotisme nanti kalau pas menghakimi Bang Juma. begitu lihat bom perutnya sama modelnya. Wah, ini teman sama saya ini. Kasih masuk pula surga dia. Aduh, ternyata dia selain jadi rasul dia juga hakim nanti di sana. Ngeri kali Orang si Luga ini. gila, orang gila, orang Kenapa gila. dibilang gila, Bang? Ya itu Dia namanya nggak dia. di surga. Gini Jum, dia bersemangat. Dia Dia ini nggak bersemangat pernah ke menyampaikan. surga, tapi kau tahu ya. Dia ini nggak pernah ke surga kan? Dia boleh Makanya masuk gini, surga, lu. gini ya. Bang Juma sebentar ya. Bang Andi bentar Bang Andi ya. Kalau si terangkan ini kita harus maklum. Dia ini iri hati udah stadium 5. Dia ini iri sama gua Dia udah juga mau ke surga nggak bisa gitu. Iya, dia nggak bisa ke surga, Pak. Dia mau jadi bos, tapi nggak punya kapasitas. Makanya dia mau gila nggak bisa, mau waras nggak bisa. Akhirnya dia setengah gila jadinya. Orang gila. Mantan, Yang mana yang gila ini sebenarnya? ini babunya si Bom Bom ini Bang Juma. Ini babunya si Bom Bom. Kalau datang ke Bom Bom ini pasti ngejilat pantatnya si Bom Bom ini si terangkan ini. Babunya ini. Jadi Iya, bom Pak itu di Freddy. mana dia? Di neraka atau di surga, Bang? Hah? Kalau menurut bom bom itu, penglihatan Bang kalau Yuda. untuk bom bom ya, untuk Cuma- bom bom terangkan jangan ditanya dia di neraka apa di surga. Dia itu udah orang dalam. Dia ini orang dalam. Oh, Juma, Jadi panitianya. termasuk terangkan ini. Juma. Oh, saya mau terangkan cek. itu barang kata tuh asistennya bom bom, babunya bom bom. Bom bom kan pemimpinnya, gembalanya. Dia ini Cuma. ibarat kata kelas-kelas babu lah. Oh, oke, Dunia diam perbabuan dulu dia Luga. pegang. Biar saya cek dulu keaslian kenabian daripada Luga. Bukan saya yang ngecek tolol, goblok ke surga juga nggak pernah, goblok. Kecuali dia udah 20 kali ke surga boleh lah ngecek. Ini si lontong ini tuh sekalipun nggak pernah mau Iya. ngecek lagi.
Dia mute dulu dia biar saya cek dulu dia masih kambuh atau tidak. Cek Kalau aja kambuh Pak, berarti tahu. nanti Hati-hati ketahuan. tua, kau udah Ya. tua juga bentar lagi kau mati udah bau tanah kau. Mute Ngajarin dulu orang. biar saya cek dulu. Kalau saya cek nanti dia check up nih. Iya. Check up kenabian. Kalau dia masih berontak Cek nanti kepala berarti kau. masih sakit. Kau tuh Sakit begini. guru, ucap guru tuh paling rendah, paling Gini tinggi tuh lu, Ga. Rasul, Nabi. Gini lu ga, Udah dengarin lu ga. ngomong. Nah gini. Udah. Jadi kalau ibaratnya sekarang ini saya akui Nabi Luga dan saya transfer 20 juta kepada Luga, apakah Luga langsung mengangkat saya menjadi duduk dekat Luga? Kalau kau mengakui saya sebagai nabi dan rasul dan kau transfer 20 juta, masalah duduk atau di sebelah kanan itu bukan hak saya, tetapi melainkan bos saya. Lu tau nggak bos gua siapa? King of Kings, Jesus Christ, cowok paling ganteng di alam semesta. Oh, berarti transfernya ke Yesus, Bang. Nanti Yesus yang kasih honor ke Nggak Luga. bisa, itu nggak bisa lo sogok. Jadi Bang Itu Luga baru disogok 20 nanti. juta aja, baru 20 juta aja udah bulan paling ngeri aja loh. Itu serius loh itu. Kalau saudara Preming ini bisa dikasih tempat ditransfer Saya lah pasti. buang duitnya ke jamban. Kalau dia nggak bertobat, lebih baik duit lu gue masukin ke jamban daripada lu nggak bertobat. Pertobatan itu nomor 1, duit itu nomor 100. Ucok, udah tua kau. Oke, berarti secara materi dia masih murni. Tetapi secara egoismenya, kalau diakui dia masih menerimanya. Ini namanya berarti separuh sakit ya, separuh nyolong sakit ya, Jum, separuh norong sakit. Separuh sakit sih apanya? Oh. Apa sih? Ini lama-lama nyaki-nyaki gue tetap juga nih. Bagaimana kamu sebagai ukuran dan standar pengakuan untuk kamu sebagai nabi, lalu kamu bilang bahwa kamu menerima saya? Standar nabi Kalau lu tidak pernah bertobat, lu dengar. bertobat dulu. Kalau lu nggak bisa kalau lu nggak bertobat, lu bobor ke jamban. Dalam teori-teori kenabian yang terjadi di dalam Alkitab, standar kenabian bukanlah sebagai pengakuan, tetapi bagaimana powerful kuasa dan nubuat itu dinyatakan kepada Iya, makanya kan bangsa di dan mata gua jemaat. kan lo tai. Dengar dulu, Di dengar mata dulu. gua kan lo sayur. Dengar dulu, jamban, dengar dulu supaya Kau kesal. yang jamban. Nah, oleh karena itu Bukan dia kayak jamban, goblok dibilang. dengar dulu. Ini gabung di persatuan pendeta setai sedunia. Sadis nih. sama nabinya kok kayak gitu. Iya. Ini Jadi- pendeta tai Nabi sedunia. kurang ini. jamban gimana sih abang ini ya? Kalau kamu masih menstandarkan Selesai. egoismu, standar apa yang harus dibuat orang kepada kamu? Hanya kamu pengakuan orang, Ya, standar pengakuan dua, orang. Udah Standar diam dua. aja, itu kesaksian, Udin, itu kesaksian orang. Kalau orang bersaksi, dia dibawa Tuhan ke surga, lu juga nggak bisa menghakimi dia, Ya. karena lu kan tidak pernah dibawa ke surga. Lu tidak punya kesaksian, lu cuma punya teori pengajaran yang nggak ada buktinya. Jadi Kecuali sudah lo. jelas ya. Sekarang begini, Sudah jelas ya. Kau kan bukan, kau sangat jelas, kau belum pernah ke surga Nabi dipanggil masalahnya. jamban. Kau belum pernah ke Ada ini. surga. Kamu nggak punya kesaksian hidup. Orang tua lagi berantem. Katanya Ya, kalau Nabi kau itu diajarin punya, susah, kau bandel Nabi- kali kau. Nabi itu punya Udah sono mujizat. ke bom Masalah dia. itu umur nggak jadi masalah. Ini masalahnya dia dipanggil jamban. Aduh parah. Bang, lu gak siksa dia bang? Masa Nabi dipanggil gituan? Gak Sofyan? apa-apa. Gini, kalau Tuhan kan mengatakan saya duduk di 24 ya, itu ring 1. Nah, kalau dia mengatakan saya hal-hal yang kotor, itu nggak masalah. Karena kenapa? Ya karena dia memang nggak akan pernah masuk di dalam kerajaan Tuhan. Dia akan masuk dalam lautan api ya. Ya itulah upahnya dia. Kenapa kita harus marah sama dia? Yang pasti kita sudah bersaksi. Umat yang akan mempercayai atau tidak, gitu loh. Yang penting saya sudah bersaksi dan itu adalah ya memang saya mengalaminya. Saya kan mengalami.
Saya tidak hanya percaya, tapi saya juga mengalami. Kalau saya Tuhan kasih penglihatan, Tuhan kasih mimpi, ya Tuhan memang harus berbicara kepada kita melalui mimpi maupun melalui penglihatan. Tetapi tentunya tidak boleh cuma satu penglihatan, harus minimal 2-3. Firman Tuhan berkata 2-3 orang saksi itu sah gitu loh. Nah, kalau dia kan tidak punya pengalaman ke neraka, nggak pernah ke surga, nggak pernah, cuma teori, siapa yang jamin? Gitu loh, nggak pernah ngalamin. Kalau saya pernah ngalamin, kalau dia Nah, enggak. itu Jadi gimana menurut itu saya Bang? ini, Terangkan. Katanya dia dia ini udah memang sering bolak-balik surga tuh. nggak ada itu. Kalau dia sudah pernah ke surga, dia akan bercerita juga. Nggak ada katanya. Ya udah ceritakan. Kalau memang ada, ceritakan dong. Saya juga mau dengar. Silakan, saya mau dengar. Silakan. Oke. Saya pernah. Dalam Nah, bentar satu dulu Bang Luga dengerin. Bang Juma tadi bilang kayak mana itu Bang Framing, Luga bola balik ke surga. Bang Luga langsung jawab gak ada itu, gak ada. Berarti betul Bang Luga gak ada ke surga. Enggak, dia Makanya yang ketahuan ku bilang nggak Framing. ada. Makanya orang ngomong Diterangkan tadi ku denger bilang. Bang Luga. Tanya Bang Diterangkan Framing. yang ku bilang nggak ada. Dia kan bilang si terangkan juga udah pernah ke surga. Aku bilang nggak ada. Kalaupun ada silakan diceritakan, kan kita juga mau dengar. Siapa tahu lo benar. Apa kesaksianmu tentang surga? Pernah nggak ketemu Bapak di surga? Kalau kami ngelihat Bapak udah. Orang Islam kan bilang, oh Tuhan kami Bapak. Iya, lo Tuhan lo Bapak, kami udah ketemu Bapak. Kalau orang belum, ucok. Bapak-bapak ya kami udah ketemu. Tahta Bapak tahu nggak di mana? Udah pernah belum ke depan tahtanya Bapak? Kami udah. Kalau kan belum, bodong. Silakan. Oke. Di dalam 2 Korintus ya, tentang surga yang disebutkan di situ adalah bahwa orang yang dibawa ke surga itu disebut bukan tubuhnya, tetapi rohnya dibawa. Nah, si Luga ini kan, aku sudah naik surga. Apamu yang ke surga? Rohnya. Kalau kamu bersifat roh, berarti kamu harus menjelaskan pewahyuan roh itu yang ada seperti pada Yohanes untuk menjelaskan berbagai-bagai pengalaman dan jenis seperti apa yang dia lihat di surga. Jelas itu di Wahyu. Nah, kamu apa yang sudah kamu jelaskan? Kami udah iya kan saya bilang saya sudah dibawa ke depan tahta. Sekarang kamu pernah ketemu Bapak nggak gitu tanya. Si Juma ini juga kan gila-gila Bapak nih semua ini. Semua Bapak aku tidak dapat bawa Bapak. Nah sekarang si Juma pun belum pernah ketemu Bapak, sama kayak kau. Kalau kami tim nabi-nabi udah sering ketemu Bapak depan tahtanya. Udah pernah belum kau? Ucok, Udin, Bajigur, tolol, jawab. Oke, jadi disinilah dari tadi saya minta kamu jelaskan. Saya tanya kau udah pernah apa belum? Belum jawab jujur, Bang belum gitu. Udahlah, sudah pasti udah. Nah ceritakan apa yang kau Dibawa lihat? kepada Berapa kali kau dibawa kepada Ceritakan. satu tempat yang sangat indah. Di sana itu tenang dan damai sekali. Wow. Dan di sana kita tidak ada satu kekacauan, keributan, bahkan tidak ada luga saya lihat di sana. Luga tidak saya lihat di sana. Ukti Mulyana. Dengaran nih tidak ngarang. Iya, jadi di sana itu ada penuh saingannya dengan Bang damai. Luga. Ayo. Memang Udah memang ngarang kita ini. diberikan satu gambaran begitu ada pohon-pohon yang begitu seduh dan seluruh nuansanya itu begitu damai dan tenang. Tapi saya tidak pernah lihat luga dari sana. Satu pun tidak pernah saya lihat. Berarti nggak Batang ketemu. hidungnya pun nggak pernah saya lihat. Nggak ketemu. Gitu loh. Nggak ketemu. Gitu. Jadi artinya Berapa kali kau ke bahwa surga? Berapa kali kau ke surga? itu ada 3 kali lah. Yang satu itu diangkat ke sinar kemuliaan, yang satu ke tempat sebuah yang damai, yang satu lagi kepada orang-orang yang begitu banyak mengalami penderitaan. Jadi aku lihat di sana yang ada kayaknya di lubang penderitaan itu luga gitu ada di sana. Oke. Gitu. Saya jawab ya. Jadi gini. Mungkin ada orang mengalami tentang surga. Mungkin itu kapan? Ya, kalau itu misalnya masih 3 hari yang lalu, kita mungkin patut mempertimbangkannya. Tapi kalau itu kejadiannya 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kita butuh informasi terupdate terkini.
Ya, karena bisa saja ketika dulu kamu masih polos, Tuhan baik sama kamu, akhirnya ketika kamu udah kesini-sini makin blow on, sehingga Tuhan sudah nggak mau berkenan lagi sama kamu. Makanya saya selalu bilang, ketika orang dibawa ke surga, kapan? Oh bang, udah 20 tahun yang lalu. Kalau udah 20 tahun yang lalu udah basi. Kita butuh update terbaru. Kalau saya baru-baru ini Tuhan bicara sama saya, kalau saya itu dalam berdebat, itu pukulan saya nilainya sekali pukul tuh nilainya 2 triliun. Itu Tuhan ngomong ke saya. Ini masih baru. Update terbaru ya, di update yang baru. Sebentar dulu, tenang, jangan ketakutan. Kita butuh update terbaru. Kalau misalnya, karena banyak juga, memang bisa-bisa saja orang dibawa ke surga. Mungkin saat itu dia orang yang baik. Tetapi apakah imannya itu dipertaruhkan sampai pada finish, pada akhirnya? Jangan kita di awal benar, tapi di akhirnya kita tambah blow on. Karena kulihat kau akhir-akhir ini kau bukannya tambah benar, kau kulihat tambah blow on. Terangkan. Nah makanya kalau bisa itu update terbaru, bila perlu kemarin atau dalam tempo sebulan ini atau seminggu ini kau dibawa ke surga, mungkin aku akan mendengar. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya itu update yang terlama, yang 20 tahun 10 tahun yang lalu, itu nggak bisa dijadikan patokan, karena dulu juga Simpson kan benar dia. Tapi akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, makanya nggak bisa dijadikan iman kita yang dahulu menjadi barometer iman kita yang sekarang. Jadi kita perlu update terus. Makanya kalau kau memang perlu di surga, jaga itu. Jangan sampai kau nggak dibawa ke surga lagi. Nah, kalau saya puji Tuhan, update terbaru saya masih dihitungan masih 4 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Tuhan masih berbicara terus sampai hari ini kepada saya. Masalah 24 tua-tua itu sekitar 2 minggu yang lalu. Bang Luga, saya melihat Bang Luga duduk di jajaran 24 tua-tua dan itu bukan saya yang ngomong. Tapi saya juga mendapatkannya. Ada beberapa 5 orang melihat saya di surga itu dikawal pasukan malaikat seperti mengawal seorang menteri. Nah, artinya bahwa itu sudah sangat kuat konfirmasinya, brother. Ya, kamu jangan terlalu sombong. Ya, di atas kau masih banyak yang lebih tinggi. Jangan kau lupa daratan kau. Kita nggak tahu si Juma ini nanti bertobat, dia jabatannya lebih tinggi dari kau. Dia sudah kolonel, kau masih kopral. Justru kadang-kadang kenapa saya baik kepada orang Islam, karena mereka ini adalah calon-calon yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, sementara kau akan menjadi janda yang udah 20 kali jadi janda. Dan kau pun, Tuhan pun, jangankan Tuhan, setan pun lihat kau jijik. Paham kau terangkan? Sepertinya kau udah nggak bisa tertolong, kulihat. Kau udah tua, tambah tua, kau makin sesat. Tunggu. Gini. Bang Luga, kenapa saudara kita ini disebut sebagai janda? Dia kan laki-laki. Gini. Ini pertanyaan ini. Saya lihat si Juma ini lama-lama makin Tidak, pintar. laki-laki Dilihat si kenapa Juma. bisa janda? Ada kemajuan Harusnya kau duda, Juma. Bang. Nggak sia-sia kau di sini didukung oleh. Jadi kulihat kau makin pintar. Jadi gini. Tuhan, di mata Tuhan, umatnya itu seperti istrinya. Makanya kan ada ayat, Israel itu adalah istriku, kata Tuhan di Yesaya pasal Jadi berapa. Bang Luga nanti jadi Jadi gini. istrinya Tuhan. Begini, secara laki-laki roh, pakai gaun pengantin wanita. Sebentar. Begini Wah, bro. parah kali nih. Secara Bang rohani, Luga pakai gereja, bukan perorangan, bukan gaun pengantin perempuan, pakai sepatu tinggi, hak tinggi, pakai baju renda-renda, bulu matanya disambung, Bentar dulu, Bang. pakai lipstik. Gimana ceritanya Bang Luga nanti Bentar tuh, dulu. modelnya? Ya, Hah? sebentar Bisa dulu kau Bang. bayangkan Yang Bang Luga dimaksud dengan jadi ini tampilan perempuan? bukan, tetap laki-laki, tetapi gini. Tapi dibilang janda Secara tadi. rohani. Sebentar dulu Bang. Ya udahlah Bang, ngomong dulu lah. Saya bicara dulu. Iya, saya Jadi cuman gini. Kenapa saya bilang si terangkan ini? Ya. Kenapa saya bilang si terangkan ini udah janda 20 kali? Di mata Tuhan, ciptaannya itu seperti perempuan. Karena Tuhan kan yang kasih kita makan, bukan kita yang kasih makan Tuhan. Jadi, secara spirit, seluruh umat manusia, bukan perorangan ya, seluruh umat, ya dari zaman Adam, kita ini dianggap Tuhan tuh seperti istrinya. Makanya Tuhan bilang, janganlah engkau berzina dengan ala-ala lain.
Jadi Tuhan ketika kita menyembah Harus Tuhan yang lain dibawa itu di dianggap Sopiatul tuh, Tuhan itu harus kita naik berjihad. itu. Nah, kalau Muslim Nama akun, bentar Sebentar, dulu Bang Luka. jadi gini. Nama akun Al Hayat Indonesia itu Sopiatul. ya udah naikin aja nggak apa-apa kalau mau naikin. Jadi gini, jadi kan kalau Muslim ini di mata Tuhan seperti seorang perawan yang belum dapat suami. Itu Muslim. Tapi kalau si terangkan ini di mata Tuhan bukan seperti seorang perawan. Ini sudah menjanda 20 kali dengan Beelzebul. Tuhan juga enggak yang sudah menjanda 20 kali. Ibarat kata tuh barangnya itu udah Jadi gini. Astagfirullah. Jadi Bang Freddy Jadi ini gini. sudah 20 kali janda. Jadi gini. Ya, jadi ada Makasih perlombaan orang tua, iya. di Amerika. Sebentar. Jadi ada perlombaan di Amerika. Jadi ini kompetisi siapa yang lebih besar barangnya siapa yang lebih besar gitu kan. Jadi ini diperlombakan lah. Jadi ikut serta dari orang Afrika. Ini kemaluan saya udah gede banget lubangnya katanya kan, dimasukin semangka masuk, wah luar biasa kan peserta di area Afrika. Dari Amerika juga kemaluan saya lebih besar ya kan. Dimasuk, sebenarnya Ini Nabi Sebentar. Jamban, ini Nabi Jamban. Jadi Nabi Jamban. sebentar. Jadi siapa yang Sebentar sudah dulu, dari Anda? gue lagi cerita. Jadi peserta dari Amerika nih, dimasukin kulkas masuk, wah orang tepuk tangan semuanya kan. Wah gila men, kulkas dimasukin masuk gitu. Udah gitu terakhir peserta dari Indonesia, dia bingung kan, aduh gimana lah caranya ini kan. Wah semua Yang penonton mewakili kecewa, Indonesia wah siapa? apaan Bombong. ini? Iya, ini sih terangkan ini kan, ibarat kata ini perwakilan Indonesia. Jadi Oh, terangkan orang mewakili udah pada sana penonton ya. kecewa. Masalahnya yang tadi yang dari Afrika semangka masuk, yang dari Amerika kulkas masuk ya kan, saking gedenya barangnya kan. Dari yang dari Indonesia nih, katanya gini, wah penonton udah kecewa, nggak mungkin lah orang kulkas aja bisa masuk, nggak mungkin lo bisa ngalahin yang dari Amerika deh, kulkas aja bisa masuk ke barangnya gitu. Tiba-tiba penonton teriak, woi kok ini tiba-tiba gelap? Kata peserta dari Indonesia, kalian semua dari dalam. Sebesar apa tuh? Satu stadion. Satu stadion. Satu stadion masuk jadi gelap padahal lampunya dimatikan. Kurang ajar. Bukan, Ada. mereka semua udah di dalam. Ini cerita didapat Jadi dari ibarat surga kaca 2 hari begitulah Bang lalu Juma. kayaknya. Jadi ibarat kaca begitu. Lagi seterang. Ini kalau di mata Iya, Iwan tuh udah jijik Coba. ngeliat dia ini. Coba. Masa Udah dibilang menjanda 20 kali. janda. Guluga, masa iya Nabi ceritanya cerita porno Sholat begitu, dulu, sholat. Nabi duduk di depan tua-tua. Najis mah Nabi kayak kamu kalau cerita-cerita kayak begitu. Masa Nabi yang Nanda duduk di Puspita depan Sari. tua-tua Itu bukan yang najis bro. Saya mau ceritakan. Itu Coba didapat kamu di surga Bang Juma cerita pasti itu. tahu dong. Bang Juma Iya. tahu nggak? Cerita waktu di Yeskiel pasal 13 Ohola dan Oholiba kan ada tuh Itu bahwa susu Nabi keremajaanmu najis. sudah dijamah-jamah dengan Lu jakar udah- yang seperti jakar kuda. Nah itu nubuatannya. Iya, Nabi najis lo Luga, Nabi najis lo. Cerita-cerita mah yang duduk di depan Nabi najis. tua-tua. Ceritanya cerita Nabi najis kamu Luga, Nabi najis itu namanya. Masa di otaknya mengenai hal kebesaran Itu zakar? bukan najis. Emang di mata Tuhan kau sudah mempersuamikan Beelzebul. Kau udah bersuami Beelzebul. Habis kau dipakai sama Beelzebul, dioper lagi ke Lucifer. Lucifer ngoper lagi ke Asmodeus. Lucifer ngoper lagi ke